Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nurul Hasanah dari jurusan Fisika 2017 di Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, kakak mau berbagi ilmu tentang fisika, yaitu materi usaha dan energi. Apa sih usaha itu? Tentu saja, pengertian usaha dalam fisika berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Jika di dalam kehidupan sehari-hari, usaha dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Nah, lalu apa sih usaha itu dalam fisika? Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Usaha yang pertama itu adalah usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Bisa adik-adik lihat sendiri pada gambar terlihat seseorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah dari posisi awal sampai posisi akhir yaitu sejauh S. Secara matematisnya, persamaan usaha yang dilakukan oleh orang tersebut adalah W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal ya adik-adik. Sebuah benda dengan massa 20 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar F sama dengan 20 Newton. Sehingga benda bergeser sejauh 3 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda? Yuk kita coba jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis semua yang kita ketahui dari soal. Di soal telah disebutkan massanya sebesar 20 kg, gayanya sebesar 20 Newton, dan perpindahannya sejauh 3 meter. Berapakah usahanya? Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, F dikali S. 20 Newton dikali 3 meter sama dengan 60 Newton meter. Jadi, usaha yang dilakukan oleh orang tersebut sebesar 60 Joule. Ingat ya, satuan dari usaha itu adalah Joule. Yang kedua, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Nah, di gambar yang kedua ini terlihat seseorang sedang menarik koper dengan membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Secara matematis, usaha yang dilakukannya itu adalah W sama dengan F kali S kali cos theta. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan dikali cos sudut yang terbentuk antara gaya dengan perpindahan. Kita masuk ke contoh soal ya. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya seperti pada gambar, diperlukan gaya sebesar 20 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan 30 derajat dan balok bergeser sejauh 3 meter? Nah, seperti tadi ya cara menjawabnya adik-adik. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Dari soal telah diketahui gayanya sebesar 20 Newton, sudutnya sebesar 30 derajat, dan perpindahannya sejauh 3 meter. Lalu, berapakah usahanya? Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan dikali cos sudut yang terbentuk. 20 Newton dikali 3 meter dikali cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat ini adik-adik bagusnya menghafal ya. Kalau belum hafal juga boleh menggunakan kalkulator ilmiah. Cos 30 derajat ini besarnya adalah setengah akar 3 atau jika dibulatkan ke angka sebesar 0,8. Jadi 60 20 kali 3 60 dikali dengan 0,8. Jawabannya adalah 48 Newton meter atau usaha yang dilakukan oleh orang tersebut sebesar 48 Joule. Nah, cara menjawabnya sama dengan yang tadi ya. Pertama, kita tulis dulu apa saja yang telah diketahui dari soal. Dari soal dapat
kita ketahui gayanya sebesar 20 Newton, sudutnya sebesar 30 derajat, dan perpindahannya 3 meter. Lalu berapa usahanya? Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan dikali cos theta, atau cos sudut yang terbentuk. 20 Newton dikali 3 meter dikali cos 30 derajat. 20 kali 3, 60. Nah, cos 30 ini sama dengan setengah akar 3, atau jika dibulatkan ke angka sebesar 0,8. Bagusnya adik-adik menghafal ya, atau jika belum hafal, silahkan menggunakan kalkulator ilmiah. Jadi, 60 kali 0,8 sama dengan 48 Newton meter, atau usaha yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sebesar 48 Joule. Jika berbicara tentang usaha, ada satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut, yaitu energi. Apa sih energi itu? Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Contohnya, kendaraan dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Keberadaan energi bersifat kekal sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu menjadi bentuk lain. Misalnya saja, energi bahan bakar berubah menjadi energi kinetik yang dimiliki kendaraan. Energi listrik berubah menjadi energi gerak, misalnya pada kipas angin. Pertama, kita bahas energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi, semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematis dapat kita tulis sebagai EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah dikali massa benda dikali kecepatan benda dikuadratkan. Satuan dari energi kinetik itu Joule ya adik-adik. Berdasarkan hukum Newton 2, diketahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka usaha yang dilakukan pada benda adalah W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Jika F sama dengan M kali A, maka W sama dengan M kali A kali S. Jika gaya sama dengan massa dikali percepatan, maka usaha sama dengan massa dikali percepatan dikalikan dengan perpindahan. Jika gaya F bekerja pada benda, benda tersebut akan bergerak berubah beraturan atau yang kita kenal dengan istilah GLBB, sehingga berlaku persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, atau S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Kecepatan akhir benda dikuadratkan sama dengan kecepatan awal benda kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali perpindahan, atau perpindahan sama dengan kecepatan akhir benda dikuadratkan dikurang kecepatan awal benda dikuadratkan dibagi dengan 2 kali percepatan. Persamaan ini harus adik-adik hafalin ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa persamaan dari usaha adalah usaha sama dengan massa dikali percepatan dikali dengan perpindahan. W sama dengan M dikali A dikali S. Lalu kita substitusikan saja ke dalam persamaan S tadi. Jadi diperoleh W sama dengan M dikali A dalam kurung VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi dengan 2A tutup kurung. Jika kita uraikan lagi, persamaannya berubah menjadi W sama dengan setengah M VT kuadrat dikurang setengah M V0 kuadrat. Dengan demikian, kita peroleh hubungan antara usaha dan energi kinetik, yaitu
W sama dengan EKT dikurang EK0. Usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi kinetik partikel. Secara matematis dapat kita tulis W sama dengan delta EK. Usaha sama dengan delta energi kinetik. Persamaan di atas dikenal dengan teorema usaha energi. Untuk lebih memahami, kita bahas contoh soalnya ya. Berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam? Langkah pertama seperti tadi, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Dari soal kita tahu, massanya sebesar 74 kg, terus kecepatan setelah waktunya 2,2 meter per sekon, sedangkan kecepatan awalnya 0. Kenapa 0? Karena dijelaskan bahwa keadaan awalnya adalah diam. Lalu berapa usahanya? Kita masukkan saja rumusnya. Setengah W sama dengan setengah MVT kuadrat dikurang setengah MV0 kuadrat. W sama dengan setengah dikali 74 dikali 2,2 kuadrat dikurang 0. Sama dengan 180 Joule. Nah, gimana adik-adik? Sejauh ini fisika itu mudah bukan? Kita lanjut ya, kita sekarang membahas tentang energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Jika suatu benda ditegangkan, ditekan, atau ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial pegas. Kita bahas yang pertama, yaitu energi potensial gravitasi. Apa sih energi potensial gravitasi itu? Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukan atau ketinggiannya. Secara matematis dapat kita tuliskan EP sama dengan mgh. Energi potensial sama dengan massa dikali gaya gravitasi atau percepatan gravitasi dikalikan dengan tinggi benda. Misalnya, usaha untuk mendarat sebuah helikopter dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah adalah F dikali S sama dengan M dikali G dikali HT dikurang M dikali G dikali H0. Energi potensial dinyatakan dengan EP sama dengan mgh. Dengan demikian, didapat hubungan usaha dan energi potensial, yaitu W sama dengan EPT dikurang EP0. W sama dengan energi potensial akhir dikurang dengan energi potensial awal. Jadi, perlakuan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi potensial. W sama dengan delta EP. Usaha sama dengan delta energi potensial. Kita masuk ke contoh soal ya. Benda bermassa 4 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Tentukan besarnya usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Langkah pertama, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Massanya sebesar 4 kg, ketinggian awalnya sama dengan 0 karena dimulai dari permukaan tanah, dan ketinggian setelah waktunya atau ketinggian akhirnya sebesar 10 meter, dan percepatan gaya gravitasi bumi adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya percepatan gaya gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Namun, boleh saja kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Lalu, berapa usahanya? Usaha sama dengan M dikali G dikali HT kurang H0.
Masanya 4 kg, gaya gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya 10 dikurang 0. Jadi 40 dikali 10 sama dengan 400. Usaha yang dilakukan benda tersebut yaitu sebesar 400 joule. Kita masuk yang kedua yaitu energi potensial pegas. Ketika bahan elastis diberi regangan, maka pada bahan tersebut akan timbul energi potensial. Misalnya, karet atau pegas yang direntangkan akan memiliki energi potensial. Jika gaya yang diberikan dihilangkan, energi potensial pegas akan berubah menjadi energi kinetik. Aplikasi dari energi potensial pegas ini dapat kita lihat dalam circuit breaker dan busur panah. Energi potensial yang dimiliki pegas atau benda elastis besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas K dan kuadrat simpangannya. Kalau kita tulis dalam persamaan matematis, persamaannya yaitu EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Energi potensial sama dengan setengah dikali konstanta pegas dikali delta simpangan yang dikuadratkan. Persamaan tadi diperoleh dari hasil penurunan persamaan gaya pegas yang dirumuskan oleh Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Adik-adik harus menghafal rumus tersebut ya. Besarnya usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas adalah sama dengan keadaan energi potensial akhir dikurangi keadaan energi potensial awal dari pegas. W sama dengan EP akhir dikurang EP awal. Usaha sama dengan energi potensial akhir dikurang energi potensial awal, atau W sama dengan setengah K dikali dengan delta X2 kuadrat dikurang setengah dikali K delta X1 kuadrat. Untuk keadaan awalnya, delta X1 sama dengan 0. Energi potensial awal EP sama dengan 0, sehingga usaha untuk meregangkan pegas dari keadaan awal adalah W sama dengan setengah dikali K dikali dengan delta X2 kuadrat. Contoh soal, sebuah pegas memiliki konstanta pegas 2 dikali 10 kuadrat Newton per meter. Jika pegas tersebut ditarik hingga bertambah panjang 20 mm, berapa besar energi potensial pegas sebelum dilepaskan? Kita tulis dulu apa saja yang telah diketahui dari soal. Dari soal kita tahu besar konstanta pegasnya yaitu 2 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Sedangkan delta X atau simpangannya sejauh 20 mm. Nah, 20 mm ini kita ubah dulu dalam satuan meter karena simpangan itu satuannya dalam meter. Kita ubah menjadi 0,02 meter atau 2 kali 10 pangkat min 2. Lalu yang ditanya adalah berapa besar energi potensialnya. Lalu kita masukkan saja ke rumus. EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. EP sama dengan setengah dikali 2 kali 10 kuadrat dikali 2 kali 10 pangkat min 2 lalu dikuadratkan. Hasilnya EP sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 joule. Jadi energi potensialnya yaitu sebesar 4 kali 10 min 2 joule. Nah, gimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah mengerti? Kakak harap setelah ini adik-adik dapat menganggap bahwa fisika itu asik loh. Mungkin sekian dulu dari kakak. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Semangat belajarnya ya, walaupun kondisinya lagi pandemi, tetapi tetap harus produktif walau dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.